Shalom semuanya, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sampai pagi ini. Izinkan kami untuk memuji-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan, Kau lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terselami bagiku. Sungguh indah. Yang kau pikirkan
Kami tahu di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Terima kasih buat kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kasih-Mu yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan isi hati-Mu, biar Kau yang terus beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berucap syukur. Percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, hari ini kami bisa berjumpa kembali dan beribadah. Engkau memberkati Tuhan Yesus kebenaran firman Allah yang akan diberitakan. Supaya setiap jemaat GBI Sungai Yordan diberkati ya Bapa. Setiap kami beroleh anugerah dan berkat Allah. Supaya setiap kebenaran firman Allah mengubah setiap hati. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Semua diberkati. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Menjamah dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat GBI Sungai Yordan, biar kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun hidup yang berintegritas. Membangun hidup yang berintegritas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata integritas dalam istilah pendeknya berkata jujur atau kejujuran. Tetapi juga mengandung pengertian kata utuh, integrity, lengkap, menyeluruh, sempurna. Ya. Berbicara tentang integritas juga berbicara tentang handal, dapat dipercaya. Berbicara tentang keutuhan. Berbicara juga di dalamnya berkenaan dengan ketidakpalsuan atau berbicara kemurnian, ketidakmunafikan, atau ketidakpura-puraan. Orang sering menyebutnya integritas itu tanpa cacat. Kalau berbicara tentang kejujuran, saya ingat saya waktu kelas 4 SD, saudara-saudara diperintahkan oleh mama saya untuk beli beberapa keperluan sehari-hari ke sebuah warung kelas 4 SD. Pada saat saya beli sesuai dengan catatan mama, lalu orang itu memberi kembalian, uang kembalian yang saya terima, lalu saya lari pulang. Sesampainya di rumah, mama saya menghitung belanjaan, lalu menghitung uang kembalian. Ternyata menurut mama saya uang kembaliannya lebih. Lalu saya berkata kepada mama saya dengan polosnya, "Mah, itu kan kesalahan dia. Uangnya lebih buat kita. Kita yang untung." Tapi mama saya berkata, kembalikan. Kembalikan ya Apin, kembalikan. Karena dia juga sedang kerja, sedang usaha, sedang bisnis, cari uang. Dia ingin cari keuntungan. Kalau dia melakukan ini terus dan kita bersikap tidak punya integritas atau tidak jujur, maka dia akan mengalami kerugian. Kasihan ya, kembalikan. Saya lari lagi saudara-saudara. Memang untuk menjadi orang Kristen yang berintegritas, untuk jadi jujur itu capek juga, lelah saudara-saudara. Saya lari, saya berkata, "Kok ini menurut mama saya kelebihan kok." Dia kaget. "Oh, belanjaannya tadi bagaimana?" "Oh, aku dihitung." "Oh iya, kelebihan, terima kasih ya. Nah, untuk upah kamu boleh ambil permen sebanyak-banyaknya." Saya dikasih saudara-saudara. Lalu saya genggam permen sedapat mungkin. Nah, ternyata saudara tahu buah kejujuran itu, buah integritas itu manis. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjadi orang Kristen yang berintegritas. Dan saya pastikan orang yang berintegritas, orang yang jujur, handal, dapat dipercaya, orang yang utuh, menyeluruh, sempurna saudara-saudara, tidak bercacat, hidupnya tidak munafik, tidak hidup dalam kepura-puraan, tidak hidup dalam kepalsuan. Orang itu akan menjadi orang Kristen yang berbuahkan hal-hal yang manis. Dalam definisi integritas yang lebih luas, berbicara tentang integritas adalah
tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan prinsip-prinsip, sesuai dengan aturan yang berlaku. Integritas berbicara tentang kejujuran dan kebenaran dalam bertindak. Integritas berarti konsistensi antara tindakan dan nilai-nilai serta prinsip kehidupan yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi rumusan yang sederhana dalam membangun kehidupan yang berintegritas. Integritas tidak bisa dipisahkan dari iman atau belief, kepercayaan kita kepada Allah. Integritas juga tidak bisa dipisahkan dari kinerja, karena kinerja hasil dari perkataan dan perbuatan. Integritas tidak bisa dipisahkan dari loyalitas. Maka saya memberi rumusannya, integritas adalah iman plus kinerja plus loyalitas. Orang kalau ingin membangun jadi orang Kristen yang berintegritas, harus membangun imannya, harus membangun kinerjanya, dan harus membangun loyalitasnya. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan yang ditunjukkan lewat sikap dan kehidupan yang berintegritas dari Daniel pasal 6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang berujung nanti bahwa Daniel akhirnya masuk ke gua singa. Tapi karena integritasnya, Daniel memiliki kedudukan yang tinggi pada zaman Darius. Bahkan sebelumnya, pada zaman Belshazzar dan zaman yang sebelumnya Nebukadnezar, dia punya kedudukan yang sangat tinggi, saudara-saudara, di istana raja. Mengapa? Karena Daniel punya integritas yang tinggi. Saya akan membacakan Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 5. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun untuk suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan atau sesuatu kelalaian padanya. Amin. Bapak ibu saudara sekalian, integritas berbuahkan buah yang manis. Yang harus kita bangun untuk menjadi orang Kristen yang terus menerus semakin sempurna dalam berintegritas. Hidup dalam kejujuran. Hidup menjadi handal dan dapat dipercaya. Hidup menjadi utuh, tidak dalam kepalsuan dan kemunafikan. Tidak dalam kepura-puraan. Ini saudara yang perlu dibangun. Saya tadi sudah berkata, dalam rumusan yang sederhana, membangun integritas itu dengan cara membangun iman. Sebab iman tidak bisa dilepaskan dari integritas. Integritas dibangun dari iman yang benar atau kepercayaan yang benar. Yang kedua, kita harus membangun kinerja. Sebab integritas kita dibuktikan lewat perkataan dan perbuatan, yaitu kinerja kita. Hasilnya apa? Yang ketiga, integritas kita dibangun dari loyalitas hidup kita, kesetiaan kita. Dan ini dibuktikan lewat kehidupan Daniel. Yang Alkitab katakan bahwa Daniel ini memiliki roh yang berbeda, roh yang luar biasa.
Artinya berbicara tentang kerohanian yang excellent, yang dibangun secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Saudara-saudara, Daniel pada saat dibuang ke Babel, dia terus membangun rohaninya, membangun imannya. Dia hidup dalam takut akan Tuhan. Terlihat dari cara apanya. Ia menjaga kekudusannya, tidak memakan makanan raja atau berhala. Dia betul-betul komitmen menjaga kekudusannya, tidak hidup dalam penyembahan berhala atau saudara mabuk-mabukan. Dia dapat menjaga kekudusan hidupnya. Bahkan Alkitab katakan dia menjadi orang Kristen yang berdoa menghadap Yerusalem 3 kali sehari dalam doa, pujian, sujud menyembah menghadap Yerusalem. Hidupnya betul-betul menjaga kerohanian yang baik. Bahkan terkenal sekali dari kehidupan Daniel, berpuasa 21 hari disebut puasa Daniel. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Mengapa? Ia dekat dengan Tuhan. Ia hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang berintegritas tidak bisa dipisahkan dari kehidupan rohaninya, dari kehidupan imannya. Saya ingat kisah lain, misalnya Yusuf. Yusuf digoda istri Potifar. Dan Yusuf berkata, semua harta, semua kekayaan, semua kepercayaan dipercayakan kepadaku oleh suamimu. Tetapi hanya satu yang tidak, yaitu engkau, karena engkau istrinya. Bagaimana aku bisa berbuat hal yang jahat terhadap Tuhan? Bukan bagaimana aku berbuat yang jahat terhadap Potifar, bukan. Tetapi bagaimana aku berbuat hal yang jahat kepada Tuhan. Artinya apa? Ia tahu tidak ada yang melihat dalam peristiwa itu. Tidak ada CCTV zaman itu. Tetapi ia tahu ada Allah yang melihat. Itu sebabnya integritas dibangun dari iman yang benar. Saudara-saudara, Daniel lebih takut kepada Allah. Sama dengan Yusuf juga lebih takut kepada Allah. Daniel lebih takut kepada Allah daripada kepada singa. Daripada kepada hukuman. Daripada kematian. Daniel lebih takut kepada Allah daripada kehidupannya yang terancam itu. Ini yang disebut integritas yang luar biasa. Bagi Daniel, saudara-saudara, dia lebih mempertahankan imannya daripada mempertahankan nyawanya. Ini yang disebut integritas yang sesungguhnya. Sekarang banyak orang, saudara-saudara, tidak takut kepada Allah. Mengakui adanya Allah, tetapi tidak takut kepada Allah. Ini orang disebutnya ateis praktis. Orang sering menyebutnya banyak ateis teoritis. Tapi sekarang lebih banyak ateis praktis. Ateis teoritis biasanya dengan argumen-argumen bahwa Allah tidak ada. Kalau kita berkata Allah ada, buktikan mana Allah ada. Coba buktikan. Kita tidak bisa membuktikan karena Allah adalah roh. Sulit sekali membuktikan secara fisik bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita karena Allah adalah roh. Itu sebabnya orang banyak ateis teoritis dulu dengan banyak perdebatan dan argumentasi. Dan orang Kristen banyak menjawab argumentasi dengan benar, tetapi akhirnya juga menjadi begitu lemah tidak bisa menjawab. Misalnya saja, Allah itu ada. Terbukti dari apa? Penciptaan, Allah menciptakan. Tapi sampai saat ini, bahwa pembuktian Allah yang menciptakan langit dan bumi sulit sekali. Kecuali Alkitab firman Allah yang mengatakan demikian memang. Tapi secara sains susah sekali. Allah itu ada. Buktinya apa? Planet-planet dan antariksa tidak berbenturan. Keteraturan itu terjadi, itu pasti ada Allah. Tapi itu juga sulit dibuktikan secara sains dan dibuktikan secara nyata lewat keilmuan atau pembuktian yang lahiriah. Sulit karena Allah adalah roh. Tetapi sekarang saudara-saudara, orang bukan hanya bergerak di ateis teoritis dengan argumentasi dan perdebatan diskusi.
Tetapi sekarang banyak orang ateis praktis. Dia jadi orang Kristen ke gereja, tapi nyolong listrik jalan terus ternyata. Artinya dia tidak takut Tuhan sebetulnya. Dia ke gereja tapi perzinahan jalan terus, saudara-saudara. Dia ke gereja tapi tidak memberi perpuluhan dan tidak taat kepada Allah. Dia ke gereja tapi berantem terus dengan suaminya, dengan istrinya. Bahkan merendahkan suaminya. Artinya apa? Dia ateis praktis. Secara Kristen dia Kristen hadir di gereja. Tetapi secara integritas, secara jujur, dapat dipercaya, takut akan Tuhan, hidup dalam kejujuran, tidak munafik, tidak kepalsuan. Ternyata banyak kepalsuan. Ada banyak orang ateis praktis. Sementara tidak dilihat orang, dia melakukan dosa. Sementara dilihat orang, baru dia hidup benar. Ini tidak punya integritas. Saya tertarik dengan sebuah kisah di tahun 1924. Pada saat Olimpiade tahun itu, 1924, ada seorang atlet dari Skotlandia, berasal dari Skotlandia, dan dia sekaligus misionaris. Dia pelari 100 meter, pelari 400 meter. Namanya Eric Liddell. Eric Liddell, saudara-saudara, hari itu tidak ikut pertandingan Olimpiade. Semua orang kecewa, semua orang marah. Kenapa? Dia tidak ikut lari, Liddell ini. Lalu waktu ditanya mengapa tidak ikut lari, karena perlombaan Olimpiade lari saat itu dilakukan hari Minggu. Dia berkata tidak. Sebaik apapun, seistimewa apapun, medali apapun, aku tidak akan raih. Ini hari Tuhan, aku tidak ikut bertanding. Ternyata saudara-saudara, Eric Liddell ini sangat takut kepada Tuhan. Dia punya integritas yang akhirnya dipuji banyak orang. Ia tidak melakukan kegiatan itu karena hari itu dia harus beribadah kepada Tuhan. Ini orang yang betul-betul mengakui adanya Allah. Bukan hanya sekedar tahu Allah ada, tahu Allah menyertai, tapi dia juga takut kepada Allah, menghormati Allah, mengasihi Allah, dan ia punya integritas untuk hal ini. Ini yang pertama, membangun integritas dimulai dengan membangun iman saudara, membangun rohani saudara. Apakah saudara jadi orang Kristen yang takut kepada Allah atau tidak? Hormat kepada Allah atau tidak? Sebab kalau orang yang berintegritas, ia tidak akan melakukan dosa. Seperti Yusuf punya kesempatan tapi tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena ada Allah yang melihatnya. Dan kalau orang mau mencuri, ada Allah yang melihatnya. Walaupun tidak ada orang lain, ia punya integritas. Tidak ada yang melihat atau ada yang melihat, tidak ada yang melihat, ada yang mengawasi, ada CCTV atau tidak, dia tidak akan melakukan dosa. Nah, integritas ini berasal dari iman yang kokoh. Yang kedua, Papin, bagaimana membangun integritas yang baik itu? Membangun integritas yang baik bukan hanya iman, tetapi kinerja. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, integritas kita dibuktikan lewat kinerja kita. Dan ini ada pada kisah Daniel. Kisah Yusuf juga sama sebetulnya. Yusuf disertai Allah, punya kinerja yang baik, dan dia semakin diberkati Tuhan. Dan efek berikutnya, Potifar semakin diberkati Tuhan. Daniel diberkati Tuhan. Daniel, saudara-saudara, memperbaiki dan hidup dalam kinerja yang benar. Sebab pada saat dia bekerja, bekerjanya untuk Tuhan dan kemuliaannya. Pada saat dia melakukan sesuatu, dia melakukan secara excellent untuk Tuhan. Pada saat dia melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara-saudara, tanpa diawasi oleh Darius, dia tetap akan melakukan pekerjaan yang sempurna. Pekerjaan yang tidak didasarkan pada celah dan kesalahan-kesalahan. Itu sebabnya para petinggi lain mencari kesalahan tidak dapat. Mencari kelalaian tidak dapat. Dari segi pemerintahan, kinerja dari Daniel top.
excellent. Saya menemukan banyak orang pinter berkata-kata, tapi tidak pinter berbuat. Integritas adalah kesesuaian antara perkataannya dengan perbuatannya. Sesuai dengan apa yang ia percayai tentunya. Itu sebabnya menghasilkan sesuatu yang baik. Jangan hanya berkata benar, tetapi bertindak benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menemukan banyak di gereja. Saudara-saudara, orangnya begitu rohani, suka berdoa, tapi soal kinerja sangat buruk. Bukan hanya banyak cacatnya dalam kerja, banyak cacatnya dalam disiplin, banyak cacatnya dalam hasil pekerjaannya. Tetapi juga mencerminkan bahwa orang itu sangat buruk dalam kinerjanya. Kita harus menjadi orang Kristen yang berkata baik, tetapi bertindak baik sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkataan dan tindakan kita membuktikan integritas kita. Artinya kinerja kita membuktikan integritas kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen yang benar dari integritasnya diukur dari hasil pekerjaannya, dari hasil kinerjanya. Kinerja kita menunjukkan integritas kita. Integritas kita harus dibangun dengan pembuktian kinerja-kinerja yang baik. Mulailah hari ini jangan asal bicara. Karena pada saat kita berbicara harus mempertanggungjawabkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Bukan asal bertindak juga. Karena tindakan-tindakan kita itu akan menghasilkan karya-karya. Maka bertindaklah yang benar. Berkinerjalah yang benar. Daniel memiliki kinerja yang tidak bercacat. Tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan. Kerjanya excellent. Sempurna. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, kurang menyadari hal ini. Menjadi pendoa itu baik. Melayani di gereja itu baik. Menjadi pengerja di gereja itu baik. Turut pelayanan di gereja itu baik. Tetapi dalam kehidupan nyata, semua masyarakat menilai bagaimana kita bekerja di gereja, tetapi bagaimana juga kita bekerja di lapangan kerja, di marketplace kita. Dunia menjadi terbuka. Orang Kristen menjadi suratan yang terbuka. Menjadi duta Injil. Bagaimana dia berkarya. Kinerja Yusuf sangat teruji. Tidak heran dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Walaupun dia seorang budak. Daniel kinerjanya teruji. Hebat luar biasa. Excellent tanpa kesalahan, tanpa cacat. Dan tanpa kemunafikan. Dan akhirnya ia menjadi seorang yang hebat pada masa pemerintahan Nebukadnezar, Belsasar, juga Darius. Bahkan pada pemerintahan Kores juga. Saudara, ini mau menunjukkan bahwa kinerja kita akan mengangkat kita kepada posisi dan promosi. Kinerja kita membuktikan integritas kita. Maka saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang Kristen yang memiliki kinerja yang excellent dimanapun saudara berada. Jangan kerja yang buruk. Jangan kerja standar. Yang Alkitab katakan di sini, Daniel melebihi para pejabat tinggi. Kata melebihi bukan hidup secara standar. Jangan juga bekerja hanya sekedar basic. Hanya tahu dasar-dasarnya. Sekedar basic. Tapi bekerjalah lebih dari itu. The best. Excellent. Bahkan perfect, sempurna. Jadilah orang Kristen yang meningkat. Jangan gampang tersinggung dalam dunia kerja. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Saudara-saudara.
Ayo perbaiki diri dalam sikap, dalam kerja, evaluasi. Kalau diarahkan, dinasehati, dengar. Saudara, mau memperbaiki diri, mau berubah. Ayo tambahkan kerendahan hati supaya kinerja kita baik. Kalau kita tidak bisa, tanya. Kalau kita tidak mampu, minta diajarkan. Kalau kita salah, minta diluruskan, diperbaiki. Orang-orang yang begini kinerjanya pasti semakin hari semakin baik. Tetapi banyak orang dinasehati, diarahkan, malah ngambek, malah kecewa, malah sensitif, kesinggung. Akhirnya berujung pemecatan. Kerjanya sampai di situ. Daniel orang yang hebat. Jadilah kita orang yang hebat. Saudara, itulah yang kedua. Jadi rumusan membangun integritas yang pertama adalah iman kita harus dibangun. Plus kinerja kita harus lebih baik. Yang terakhir, yang ketiga, plus loyalitas. Integritas itu iman ditambah kinerja ditambah loyalitas. Baru tuh integritas yang hebat. Coba kita lihat dalam ayat yang kelima tadi. Di sana ada satu pesan yang penting. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan apapun. Sebab ia setia. Nah ini, ia setia. Artinya apa? Daniel punya loyalitas. Loyalitas atau sikap setia yang betul-betul dia pegang. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang berintegritas, kita punya loyalitas yang harus dibangun tiap hari. Loyalitas terhadap Allah atau setia kepada Allah. Setia sampai mati. Seperti Eric Liddell tadi. Dia rela tidak dapat medali dan tidak ikut olimpiade. Kenapa? Karena dia mengasihi Allahnya, setia kepada Allahnya. Setia kepada firman. Saya menemukan beberapa orang misi yang meninggal karena setia kepada Allah. Misalnya Joel Erickson. Begitu setianya kepada Allah. Dia rela, saudara-saudara, pelayanan ke Nigeria. Dan dia diracun di sana. Orang-orang yang hebat, setia sampai mati. Kita tidak kekurangan orang-orang yang punya loyalitas terhadap Allah dan firman-Nya. Sampai mereka begitu banyak yang mati syahid. Termasuk murid-murid Tuhan. Orang-orang yang setia. Punya integritas yang luar biasa. Didasarkan pada kesetiaan yang pertama terhadap Allah. Yang kedua, kesetiaan terhadap pemerintah. Daniel bisa saja berontak. Saya pemimpin. Saya orang yang membantu pemerintahan. Saya diperlakukan tidak adil begini. Bisa saja dia memberontak kepada Darius. Bisa saja dia kecewa. Tetapi dia tidak. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Dan dia akhirnya ditangkap. Dia tidak melawan Darius. Bahkan dia tidak melawan pemerintahan sama sekali. Dia tahu bahwa pemerintahan berasal dari Allah. Tetapi kesetiaannya kepada Allah. Kesetiaannya kepada pemerintahan dibuktikan. Lewat apa? Singa tidak bisa memakan dia. Karena Allah sudah melindungi Daniel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hukuman penjara bagi Yusuf tidak membuat Yusuf kehilangan masa depan. Tetapi justru hukuman penjara terhadap Yusuf membawa dia ke istana. Artinya apa? Buah dari integritas karena didasarkan pada loyalitas yang benar terhadap pemerintahan membuahkan hasil yang istimewa. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini banyak ketidakadilan. Di dunia ini banyak aturan-aturan yang betul-betul membuat kita menjadi orang Kristen yang kadang-kadang bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi Daniel, Yusuf, dan orang-orang yang istimewa di dalam Tuhan, dia tidak meninggalkan aturan. Dia tidak menentang undang-undang. Dia tidak menentang pemerintahan. Tetapi dilindungi Allah. Kenapa? Karena sikap loyalitas yang dia bangun secara luar biasa. Tetapi bukan hanya setia kepada Allah, setia kepada pemerintahan, setia juga terhadap pasangan dalam keluarga. Saudara harus menjadi orang Kristen yang loyalitas dalam keluarga.
Engkau jadi orang Kristen yang setia kepada pasanganmu. Dan ini dimulai dari anak-anak muda yang setia kepada pacarmu. Jangan karena karakternya kurang terlalu diinginkan, dikendaki seperti yang saudara inginkan, putus. Pasti tidak ada suami atau istri yang engkau nikahi nanti yang sempurna, nggak ada. Yang ada sampurna, rokok, saudara-saudara. Tidak ada yang sempurna, tidak ada pria yang sempurna, tidak ada wanita yang sempurna. Seperti film India, nehi begitu. Kalau ada masalah kelilingi tembok atau kelilingi pohon, nggak ada, saudara-saudara. Itu hanya film. Dalam kenyataan tidak ada manusia sempurna. Yang ada membangun loyalitas, kesetiaan terhadap pasangan. Saya harus setia terhadap istri saya. Ibu Anita namanya. Ibu Anita harus setia kepada saya. Ini integritas dalam keluarga. Apapun resikonya, apapun terjadi, ada masalah apapun, badai apapun, dalam keluarga kita harus setia pada pasangan. Ini namanya integritas yang dibangun di atas loyalitas. Saudara, sama. Badai apapun dalam kekristenan, dalam iman kita, hadapi itu dengan kesetiaan kepada Allah. Diancam dimasukkan ke gua singa, tetap setia. Apapun badainya, tetap setia. Diancam pemerintah, tetap setia. Dalam keluarga banyak masalah, tetap setia. Tapi saya juga berkata, menambahkan kepada saudara, kita juga harus loyal terhadap tugas dan tanggung jawab kita. Baik tugas tanggung jawab kita di gereja dalam pelayanan, baik tugas dan tanggung jawab kita di marketplace, di perusahaan atau di office kita, di kantor kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang loyal, punya loyalitas dalam tugas dan tanggung jawab. Ditempatkan di mana, dipercayakan jabatan apa, belajarlah jadi orang Kristen yang loyalitas. Itu sedang membangun integritas. Selamat membangun integritas yang kudus, yang benar di dalam Allah. Dengan rumusan yang sederhana, integritas dibangun dari iman yang teguh dan benar yang kokoh, plus kinerja yang menghasilkan dampak yang baik, plus loyalitas. Membangun kesetiaan sampai akhir. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, biar kebenaran firman Allah ini menjamah kita sekalian. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan Yesus, setiap hari kami harus membangun integritas kami. Semakin hari, semakin seperti Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah contoh utama. Selain dari seluruh kupasan kebenaran firman Allah yang kami dengar ini, Engkau Kristus adalah contoh utama yang memiliki integritas yang unggul. Itu sebabnya hari ini Tuhan Yesus, kami tahu supaya kami memiliki integritas, kami harus membangun iman kami dengan benar. Kami harus membangun kinerja kami dengan sungguh-sungguh sehingga dampaknya terasa dan terlihat orang banyak. Kami harus menjadi orang Kristen yang membangun loyalitas kami sehingga kami menjadi orang Kristen yang setia sampai mati seperti yang Engkau teladankan di atas kayu salib. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami sehingga setiap jemaat-Mu seluruhnya mengalami integritas yang benar seperti Kristus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kalau pada hari ini kami masih beroleh kesempatan mendengar firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Apin Nitya Kristi, yang mendidik kami dalam kebenaran, yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya baik oleh Tuhan maupun sesama kami manusia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu dengan lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi, menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu dengan kesehatan yang baik. Kami memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu Kau cukupkan. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dan berkelimpahan dari Bapa Surgawi. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, istri dan anak-anakmu, diberkatilah segala pekerjaan dan usahamu. Tuhan akan membuat berhasil yang kau kerjakan. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera yang melampaui akal, serta perlindungan darah Kristus menutupi saudara, membungkus saudara, sehingga saudara dilindungi dari segala yang jahat, dilindungi dari segala paparan COVID-19. Dan terimalah kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun saudara berada, sehingga lewat saudara nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Pernah dilihat